datang di podcast Suara yang Tak Terlihat. Jadi di tempat ini kita bakal mendengarkan sebuah kisah, terus semangat dan perjalanan mahasiswa yang seringkali kita tidak sadari namun penuh dengan makna. Setiap orang punya cerita berbeda dalam menempuh pendidikan. Dan hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang punya kisah menarik tentang perjuangan dan proses belajar di dalam perkuliahan. Betul banget. Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Sia. Halo. Thank you ya, kalian udah undang gue ke sini ya. Yeay. Makasih ya Kak udah mau nyempatin untuk jadi narasumber kita di sini. Siap. Maaf mengganggu waktu istirahat. Apalagi kemarin. Iya. Kemarin, aku tuh sempat bingung sedikit kan karena kakak tuh nggak ngebales chat. Kakak tuh sebentar kakak tiba-tiba gak bisa. Benar. Bisa. Takut banget soalnya. Ya, Udah kita ngetir pagi-pagi. Gak bales-bales ya, takutnya pokoknya ada Tiba-tiba ada usaha lainnya acara. gitu kan. Lagi kebetulan ya lagi free aja, makanya ya bisa datang ya ke podcast kalian. Yeay. Kak Christian boleh gak sih ceritain tentang diri kakak? Terus gimana sih perjalanan kakak bisa sampai ke dunia perkuliahan sekarang? Oh gitu ya. Ya. Jadi gini teman-teman ya, dulu gue belajar musik itu awal-awal itu dari kelas 2 SD. 2 SD. Iya. Itu alat musik apa yang pertama kali? Iya, benar. Apa sih di apa ya? Belajar alat musik Belajar ya. Ah, Belajar itu dulu ketukan, drummes. Oh, Itu itu. jadi awal-awal tuh karena dengerin ini ya, atau biasanya kalau disebut apa sih, musik EDM. Iya. Musik EDM tuh ya. Nah biasa kan kalau anak-anak SD itu bahasanya apa sih, pukul-pukul meja. Iya, kayak gini. Ya dari situ belajarnya. Terus abis itu ya udah sering dengerin musik ya, dengerin musik pop, terutama jazz juga ya. Keren ya, dari kelas 2 SD ya. Iya. Karena di SD dengerin jazz loh. Benar. Kira kelas 2 SD ngapain? Dengerin itu lagu apa sih yang pernah viral? Iya. Lagu sinetron. Kayaknya bener TV FTV. Iya, karena dari kelas dulu tuh gue udah belajar ritmis, drum gitu. Dari situlah gue belajar ya bahwa musik itu ternyata asik juga ya. Tapi dulu sempat ada omongan seperti ini, emang dengan kaki lu seperti ini lu bisa main drum? Bisa main drum gak? Tapi pada kenyataannya sebenarnya kalau gue kan belajar otodidak belajar drum. Nah, kalau belajar drum itu kan biasanya dari kelas 2 SD. Kalau anak-anak kan biasanya belajarnya lewat partitur ya atau apa. Apakah masih butuh itu? Butuh. Tapi kalau untuk latihan untuk finishing pendengaran itu biasanya gue cukup dengerin musiknya, gue ambil drum, ambil bagian pattern drum gitu. Terus kalau buat pas SMP gimana kak? Ya SMP itu gue tuh dulu ya ikut 2 kelas teman-teman. 2 kelas. 2 kelas apa tuh? 2 2 kelas ya. Gini, maksud gue tuh 2 kelas gini teman-teman. Gue dulu itu ada namanya kelas reguler ya. Iya, Reguler. Terus ada juga inklusif. Inklusif ya. Jadi inklusif ini di bawah. Gue ini termasuk tunadaksa. Tunadaksa itu apa sih? Tunadaksa itu ya punya fisik ya. Lebih ke fisik teman-teman, tidak ke otak. Dan ya apa sih, gue bersyukurnya bisa karena pada dasarnya dulu waktu gue kecil itu karena kesalahan dokter. Ya salah dokter karena waktu itu nyokap sama bokap itu minta operasi.
Ya tapi katanya dokter itu orang aja benda normal kok ibu minta operasi gitu. Nah nyokap gue kan, orang tua gue. Nah, terus waktu itu juga hampir pernah disuntik mati. Ya, suntik mati teman-teman. Karena dari keluarga papa juga, ya, nyokap gitu, bokap ada yang nggak suka. Juga hidup gue sempat pernah sampai divonis ya hidup cuma 1 minggu. Tapi untungnya gue bersyukur ya, kalau bisa hidup sampai sekarang gue bisa jalan, bisa kemana-mana, bikin konten ya. Bisa ngobrol di sini. Itu kalau dibilang namun sedikit bersusah juga sih. Gue bersyukur. Dan ya gue bisa buktiin, gue benci orang, gue bisa kuliah di sini, gue bisa apa? Bisa buktiin lewat prestasi gue gitu. Salah satunya gue pernah dapat giveaway gitar dari mantan wali kota Surabaya. Wow. Siapa itu? guys. Bu Risma. Oh, dapat dari Urisma guys. Iya. Apa ini guys sebenarnya? Ya, itu dari ini, gue nggak sengaja ketemu. Ini waktu SMK ya. Oh, udah. Ya SMK. Gue ketemu salah satu orang tua. Dia bilangnya, gue sih ininya Bu Risma, nggak tahu lah. Kayak kenalan Kenalannya Ya. Urisma gitu kan. Terus dimintain lah nomor gitu. Namanya gue inget banget ya, namanya Bu Ani ya itu inget banget itu. Nah gue dimintain nomor gitu. Nah, terus ditawarin lah, kamu kalau bisa main alat musik apa bisa gitar, cuman ini apa jurusannya dulu apa vokal, karena pada dasar gitar waktu itu kotanya nggak ada temen. Jadi gue terpaksa lah untuk bukan terpaksa udah ini ke vokal, karena dulu sempet masuk biola, karena biola itu nggak ada biolanya karena memang belum beli gitu. Nah dari situ lah ditanya, kamu bisa main alat musik apa? Gitar gitu. Dibilangin kamu nanti begini jadi artis begini kan. Terus nah itulah, terus itu dimintain nomor. Nah gua kagetnya teman-teman, ternyata beneran ya, hari Rabu ditelepon itu dari Kemensos ya, Kementerian Sosial, itu namanya Pak Nur satu teman-teman ya, kalau kalian tahu ya, itu biasa ya bantu anak difabel juga. Nah itu terbang dari Jakarta ke Surabaya buat ketemu gua doang, dan gua sama beliau langsung untuk beli gitar, dan sampai sekarang gitarnya gua buat kota. Dan itu ya semuanya dari, dan apa ya, gua bilang gua bersyukurnya bisa punya banyak seperti ini ya, karena di atas ya Tuhan tuh. Dan untuk yang apa nggak suka, apakah gue peduli gitu? Bikin lah ya, Gue nggak peduli sama sekali, karena bagi gue ya hidup gue di jalan. Kan mereka juga nggak mau biayain gitu. Iya, kenapa kita terlalu mikirin omongan orang lain? Iya, gue di jalan. Terus gue sampai keren ya gitu. Gue juga pernah kan, gue paling lucu ya gitu. Gue tuh setiap kali ngomong jadi nyata. Dan Apa ada mau itu dinyatakan? jadi gini, dulu tuh ada yang cerita gue kan, kayaknya gue soal musik. Nah, gue cukup bilang, lu emang mau? Kalau mau, ya udah, jadi. Gue bilang jadi. Akhirnya apa? Anak yang dulu kita cinta itu
ini waktu kejadian SMK ya. Nah, yang guna dulu dia tangan sama kaki patah, cuma ngomong Karena ya emang kalau misalkan kita ngomong buruk itu kembali ke diri dia. iya cuma ngomong. Dan gue juga pernah nih, bukan hanya ngomong sih, sebenarnya dari gua mimpi katanya bunga tidur kan, orang Iya, kalau iya, orang bunga tidur ya. Nah, bener. Setiap kali gua bunga tidur itu teman-teman ya, gua mimpi, gua pernah mimpi ini kampus ya, tempat gua lihat lah UNESA. Gua belum, waktu itu belum tahu ya kalau itu UNESA ya. Nah gua lihat tuh ya kan tempatnya, oh begini oh ini di sini. Ternyata apa, beneran kejadian teman-teman, kejadian Eva. kejadian ya. Dan itu gua nggak habis pikir. Dan ya untuk masuk ke sini, mungkin orang bilang emang lu bisa ya, atau bahkan lu katanya mau ke isi bisa nggak ya, tapi kan ya kalau sama bokap katanya tetap di Surabaya, Iya, itu kan di Jogja ya. Jogja, di Solo, di Bali. Iya. Pada jam Ya, Bali jauh semua. harus ada Monesa. Gila ya. Nah, ini Onesa lebih dekat. Bener. Padahal jauh dari rumah. Tapi memang sesuai mimpi teman-teman, itu memang terjadi. Dan Pak, gua sampai nggak habis pikir gitu, bisa kuliah di sini gitu. Dan terlebih lagi juga gua beasiswanya itu sampai dapat beasiswa. Wow, Full. full. Wow. Lah, ini kan uang gedung ya, Iya. gedung itu 18 juta. 18 juta. Full. Jadi 8 juta. Ya. Itu gua enggak ya mahal. Ya udah, ngapain? Tinggal ya. Tinggal kuliah yang benar aja. Udah Jalani gitu. jalan MK ya. Ya. Tapi apakah capek? Ya, pasti capek. Semuanya dapat. Kita yang mau baju gue udah capek. dapat lagi banget. Capek. Apalagi gitu. kakak yang di semester Tidak dong. Iya, tidak. Terus nih, kalau diingat nih, apa momen paling berkesan kakak waktu pertama kali masuk kuliah? Apa titik baba gitu? Gua takut sih apa pertama kali ya, karena memang pada dasarnya gua kagetnya gini, dosen-dosennya tuh tanya, kamu anak SMK ya? Ya pasti ketahuan kan. Kamu bisa main gitar kak? Berapa lama main gitar? Dari ini kelas 6. Kamu anak SMK ya? Pasti bisa main. bukan ya, pertama kali gua kaget karena memang pada dasarnya kalau gua belajar itu, apalagi pertama kali kan, gua kaget. Untuk partitur atau apa itu sebenarnya gua nggak kaget, cuman jujur ya, kalau gua pribadi belajar itu lebih nyaman di lingkungan luar kampus daripada di kampus. Ya jujur aja. Kenapa tuh? Kalau nggak tahu nih, kalau nggak tahu kenapa? Ya pada dasarnya gini, lo berpikir itu seni itu adalah kebebasan. Iya, Iya, emang anak seni banget. iya benar. Seni itu adalah kebebasan. Seni itu bukan terpatok sama nilai, bukan terpatok sama apa. Kalau kuliah bilang apa? IPK. IPK. Ya kan, terpatok sama IPK. Lo berarti lu kuliah nggak penting. Cuman yang harus di garis bawah ini adalah kenyamanan belajar. Kenyamanan belajar itu ini kalau menurut gue pribadi ya, IPK itu apakah penting? Ya penting, cuma nggak terlalu penting banget. Karena pada dasarnya teman-teman ya, yang kita butuhkan itu apa sekarang? Skill nggak sih? Skillnya sih. Kalau skill kita nggak punya, tapi
ijazah kita IPK kita bagus nih, tapi kalau kita skillnya nggak ada, Iya. sama aja, Sama aja Ya, kosong. kosong. sama aja. Loh, Bang, berarti lebih penting mana skill sama ini? Lebih penting mana skill sama IPK? Ya dua-duanya sama-sama penting, tapi terutama ini skill, karena dalam dunia pekerjaan itu yang dibutuhkan adalah skill, ya. Dan gua riset ya, orang yang di dunia kerja itu, apalagi di Jepang atau di negara manapun, itu yang mereka butuhkan skill. Bukan bagi dia, oh mau lu katakanlah sekolah SD SMP atau, tapi lu punya skill, lu bakal kepake. Lebih sama mana ya? Sampai skill. Skill. Jadi skill itu juga skill sama-sama penting. Iya, skill sama IPK itu apakah penting? Penting. Cuma yang terutama adalah skill itu yang terlalu penting. Karena menurut gua di negara-negara besar tertentu, ya bukan tertentu aja, di negara-negara luar, itu yang dibutuhkan apa sih? Butuhkan ada skill. Mau lu sekolah SD, mau lu sekolah SMP, tapi kalau lu skillnya nggak ada, nggak dipakai. Percuma. Lu bang, tapi yang terutama lagi apa sih yang penting? Attitude. Iya, Benar ya. Attitude. Kalau lu punya skill banyak, katakanlah ya, jago dalam apapun lah, musik atau apapun lah, Apapun lah. Tapi Tapi nggak ada attitude-nya. attitude, percuma. iya sampah, nggak akan dipakai. Benar. Nah, jadi gitu ya, terutama itu ada skill. Terus tadi kalau masalah skill ya, belajar itu dari mana sih? Belajar bisa dari Aja sih. dari internet bisa, dari sekitar Dari bisa, konten, temen dari bisa. dari teman-teman ya. Nggak perlu sih ya, nggak perlu dengan yang formal. Tetapi kan kuliah pasti pertanyaannya gitu kan, kuliah kan banget. Iya benar kuliah, tapi untuk yang lebih mendalam ya kita sendiri yang belajar. Karena pada dasarnya dosen itu melepas gitu. Benar. Kayak kita cuma dikasih satu materi, sih udah kita harus mempelajari ini semua gitu kan. Ya udah, Cuma pada dikasih dasarnya goal. basic kuliah itu apa sih? Basic kuliah itu sebenarnya kalau kita dikasih tugas ya kita analisa sendiri. Iya. Analisa sendiri, makanya lebih sering lah untuk cari relasi itu juga ya. Benar. Relasi, cari bahan sendiri untuk beraktivitas. Karena pada dasarnya coba kalian cari kata sarjana itu artinya apa? Satu apa? Hei, aku tidak mau. Sarjana. Sarjana. Arti katanya apa? Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan pendidikan Hah? strata 1 dan orang yang pandai ataupun ahli dalam ilmu pengetahuan. Ini gini, gelar akademik orang pandai secara harfiah. Iya. Jadi kayak kalau biasa ya, ada orang pandangan kayak ada sarjana gitu, benar. Kayak kamu cuma lulusan SMA, kayak aduh gimana ya gitu, kadang bisa dibandingin kan. Dibandingin ya kan? Minimal S1 lah gitu kan. Iya. Minimal S1, S2 itu. Iya kan? Kalau sekarang menurut gua nggak terlalu penting, karena gini ya, gua bukan meremehkan sarjana apapun kuliah ya, kalian bebas lah, kalian mau kuliah mau enggak bebas gitu, gua nggak larang gitu kan. Tapi pada saat kuliah itu penting juga, tapi nggak terlalu penting karena pada dasarnya itu tadi skill yang Skill. pertama. Benar. Terus kan pasti ya setiap mahasiswa tuh punya masa-masa sulitnya sendiri kan dalam belajar. Kalau Pak Prestia sendiri ada pengalaman gak sih Kak, kalau dari masa sulit itu, terus tantangan terasa banget di selama kuliah sekarang dari semester 1 sampai Gini ya guys ya, jadi gue ini dari semester 1, semester 2
semester 1 nih, semester 1 itu kan gue kan dari SMKI kan jurusannya vokal ya, Iya. vokal. Habis itu kalau masalah partitur itu gampang lah gitu. Tapi ada tapinya nih. Tapi kenapa itu? Tapi ya kan, sejak gue kuliah ini itu gue susahnya kan gue ini ya mayor gitar. Ya, kita. Mayor gitar itu gue susahnya karena main klasik, Klasik itu gimana ya? main musik klasik, Oh, main klasik. main musiknya kayak Beethoven ya kan, kayak Oh. Mozart dan yang lain komposer itu agak susah karena memang pada dasarnya kan kalau klasik itu ya apa ya standarnya ya seperti itu di zaman apa pada dasarnya main dari apakah musik klasik itu ya terpatok dengan itu. Tapi walaupun begitu musik klasik itu adalah fondasi pertama dari dunia musik. Sebelum ada lahirnya blues, jazz, pop ya, dan musik-musik lainnya. Terus nih, di saat-saat yang tadi kakak ceritain, apa yang biasanya kak kasihan lakuin supaya tetap semangat dan punya kekuatan? Gue selalu inget ya, lu pesan bokap nyokap, lu itu direndahin banyak orang, lu itu harus bisa ke banyak orang. Kalau lu itu bisa, walaupun lu seperti ini. Dan gue bersyukur ini, walaupun gue seperti ini, bokap nyokap itu selalu support. Dan terlebih bokap nyokap itu paling unik, walaupun ya gue hidup di keluarga yang sederhana, tapi setiap orang itu selalu datang ke keluarga minta bantuan, dan ya, bantuan dalam hal apapun, misalkan buat masukin anaknya ke sekolah, cari. Kenapa? Itu tadi karena relasi. Tapi orang tuanya kakak itulah banyak relasi lah. Bener kan? Benar. Terus selama menurut kakak seberapa penting sih kayak pengaruh dukungan dari keluarga, lingkungan dalam kayak selama kuliah ini? Oke. Menurut gua seberapa penting? Sangat amat penting. Karena pada dasarnya apalagi yang seperti anak-anak gue yang seperti ini ya, seperti gue anak difabel, penting sekali karena mereka butuh motivasi, butuh dorongan, dukungan ya untuk bisa mereka tuh Percaya diri ya? iya percaya diri, jadi dirinya sendiri. Oh iya berani, oh gue nih bisa loh gitu, kayak sama kayak anak-anak lain gitu. Penting sekali. Apalagi kita aja juga butuh banget Iya, loh. kita juga butuh banget. Butuh banget. Bener banget juga Butuh sama support aja. system, Support system, ya. sama aja. Terus ada nggak momen pas kakak benar-benar membuat kak Christian ini merasa bahwa ternyata kampus itu peduli dan terbuka untuk semuanya? Ya, terbukti kok. Terbukti dari anak-anaknya yang ya lumayan, bukan lumayan ya, tapi memang baik. Tapi baik itu kan relatif. Benar. Ya, relatif. Baik, bagi hidupnya baik. Semua orang itu baik, tapi baiknya kayak mana dulu. Ya, intinya sangat inilah positif. Bagi juga terkait dengan fasilitas yang ada kayak toilet, anak difabel juga ada toilet yang Ya, ada. biasa. Cuman ada nih minusnya. Minusnya anak EBS itu bukan minus ya, bukan ke anak, tapi ke fasilitas. Apa itu? Untuk kalau yang
difabel itu kan harusnya untuk ada liftnya. Iya, kemarin aku sempet ke ABS ada liftnya, Nah, ada tangga, cuma tangganya benar-benar nggak kayak apa FIP. Kalau FIP kan tangganya kayak jaraknya tuh apa ya, beda gitu loh. Isa tau nggak sih bedaannya? Benar kayak jauh gitu loh kalau ke FBS. iya memang kayak gitu itu ya. Kalau gue pribadi ya mama aja dari pihak kampus gitu. Memang gue dulu waktu wawancara pernah minta memang kamu kalau naik tangga bisa. Nah, karena memang udah terbiasa guys ya, udah terbiasa dari SMP SMK ya, udah terbiasa jadi gitu. Untuk minusnya itu sih, minusnya dari fasilitas kan karena pada dasarnya kan kalau menurut gue ya itu apa ya, anak-anak difabel itu sebenarnya butuh mobilitas naik ke tempat-tempat yang misalkan kayak lantai 3, lantai 2 itu kan butuh sekali ya gitu. Kalau kakak disuruh ingat ke belakang lagi kan udah ngelewatin banyak dong, kayak naik turunnya kehidupan segala macam semuanya gitu kan. Terus kayak perjalanan hidup terbesar dari kampus yang tuh dapet selama perjalanan hidup itu kan. Yang paling besar menurut gue adalah gue bisa hidup sampai sekarang. Ya itu ya. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, kalau gue pernah divonis hidup itu cuma sampai umur seminggu. Bayangin ya, gue anak yang dilahirin prematur itu 6 bulan harus keluar. Kalau nggak keluar antara dua pilihan, nyokap atau gue yang mati. Dan bokap nyokap itu untuk lagi lahiran gue pribadi itu sampai ratusan juta untuk selamatin gue doang. Dan bokap sampai ngomong gini, nantang gini ke dokter, ya udah yang penting lu selamatin aja anak gue, selamatin anak diri gue, istri gue. Mulanya bentar, kakak berarti apa? Anak kedua, karena anak pertama udah keguguran gitu. Jadi agak speechless lah itu. Iya. Kalau pada dasarnya apalagi kayak anak-anak zaman sekarang ya, lebih gampang ya untuk kayak misalkan akses atau apalah dikit-dikit kan pacaran. Kalau menurut gua gini ya, mulai dari sekarang mending lu kumpulin duit sebanyak bejibun ya serius, karena untuk bikin untuk apa, untuk lo ke karir selanjutnya bahkan berpikiran untuk berumah tangga atau apapun itu banyak panjang guys. Jangan sampai lu ini ya kayak dikit-dikit lu misalkan ada cewek atau cowok gue suka gitu, gue sampai rela bayarin padahal masih belum jadi bini atau jadi istri gitu. Ngapain gitu kasih makan anak orang gitu kalau belum jadi bini atau suami gitu. Kan ya menurut gua paling nanti ada lagi sampai rela gitu beliin gitu. Tapi kalau menurut gue jangan lah ya, sayangnya lu sama cewek atau cowok lu jangan sampai beliin banyak barang sampai ada yang bilang apa biar nggak ditinggal gitu. Padahal itu masih anak orang gitu. Bener anak orang. Kata bokapnya bener sih, lu kalau ini badan lu mau kasih makan apa anak orang gitu. Bener cuman untuk pikiran kasih itu ya
gue lebih pilih cari duit, karena dengan cari duit itu untuk urusan kayak begitu ada apa kalau menurut gue ya. Ya. Terakhir nih Kak, pesan apa yang pengen Kakak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana? Di belakang nggak ada ya. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi ya, untuk kalian ya jangan berpatokan bahwa gue ini nggak bisa, gue ini nggak mampu, atau bahkan gue ini nggak ada skill. Semua orang itu punya skill, punya kemampuan, tinggal kita nyari apa sih yang menjadi hal yang diunggulkan dari diri kita, itu perlu kita pakai. Karena kalau kita pakai yang apa yang kita bisa tanpa paksaan, itu jalannya akan lebih enak daripada yang dipaksakan. Kan ada orang tua yang masuk sini aja biar jadi PNS gitu. Oh ya, Aduh, Kan kuliah di sini aja, dia top 3. iya atau lu kuliah di sini aja biar jadi dokter gitu. Iya, gitu. Jadi jangan terpatok ya. Seperti yang gue bilang tadi. Karena kuliah itu menurut gue nggak terlalu penting amat, tapi penting, tapi nggak terlalu penting amat ya. Karena yang dibutuhkan adalah sekali lagi skill, ya kan. Jadi gitu ya, gitu ya. semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan punya nilainya sendiri meski tak selalu terlihat. Terima Siap, kasih, siap. Lucia. Tinggi kan, gue udah diundang ini. Ya makasih juga udah mau nyempatin. Coba makasih banget. Oh ya, Banyak. BTW, nanti gue ada lagu. Kalau kalian mau pakai, Boleh. Boleh. nah, Oh nggak apa-apa. di play. Sudah. Ini nyanyi yang apa dulu nih? No, yang menurut kakak semua orang harus dengar. Semua harus. Karya terbaik kakak. Asik. Ya, Asik. karya terbaik kakak asik. Lagu terbaik. Lagu yang dibuat dari hati banget. Ya, jadi sebenarnya gue ada 2 lagu nih, Boleh guys ya. dua-duanya. 2 lagu nih. Tapi kayaknya 2 lagu menurut kalian lama nggak? Enggak. Enggak ya. Sebentar. Nih, gue nyanyi akapela nggak apa ya, karena nggak ada alat musik di sini. Ini aja. Iya gitu. Susah gak sih? Nggak bisa, susah Ya, karena. Gak apa-apa. Oke, akapela ya. Ini judulnya yang ini ya. Judulnya tentang persahabatan dulu teman-teman ya. Ini mengisahkan tentang gimana kalau kita itu berteman atau bersahabat sama orang, itu jangan kita pandang dari yang namanya apapun, entah itu materi, fisikal ini atau apapun lah. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ku melihat cahaya terang yang terpancar di matamu, walau ku tahu saat ini engkau ada kekurangan di dalam dirimu, tapi ku yakin suatu saat nanti pasti ada mukjizat yang akan terjadi di hidupmu. Oh sahabat, oh temanku, aku tahu saat ini engkau bimbang. Oh sahabat, oh temanku, janganlah kau bimbang di dalam dirimu. Aku akan selalu setia padamu,
menerimamu apa adanya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau kita berteman sama orang itu ya udahlah, jangan memandang material atau physically atau apapun gitu ya. Jadi gue nggak mau temenan sama dia karena fisiknya seperti ini. Aku nggak mau temenan sama dia karena eh, dia nggak punya ini, nggak punya itu, ya kan? Nah, tadi kan gue bilang ya, ada dua ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa tentang perihal untuk anak-anak muda yang pada dasarnya pacaran-pacaran. Sebenarnya yang dipikirkan, apalagi terkhusus ya untuk para cowok, ini pikiran para cowok ya teman-teman ya. Ya, pikiran para cowok ya teman-teman ya. Ini one, two, three. Hai dambaan hati, aku di sini menunggumu. Ingin ku ungkapkan rasa ini, tapi aku tak mampu untuk ungkapkan. Aku harus bagaimana? Ingin ku ungkapkan rasa ini, rasa ini kepadamu. Aku harus bagaimana? Apakah ku tutup semua rasa ini untukmu? Kayak mirip lagu sesuatu gitu, maksudnya kayak dari Oke. gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya di lagu ini tuh menceritakan ada seseorang yang mempunyai dambaan atau seseorang yang dia suka lah, seseorang yang dia cintai. Tetapi ada minus ya, dia itu nggak berani untuk ungkapin atau apapun itu karena dia berpikir banyak hal. Oh, gue kalau begini gue harus apa ya? Oh, gue begini gue mampu gak ya sama dia yang gini. Banyak hal lah. Jadi sebenarnya yang dipikirkan banyak cowok itu bukan hanya gimana, tapi berpikir gimana ke depan. Tuh. Jadi apakah seperti yang tadi yang gue bilang ya, bahwa karena pikiran cowok ini memikirkan banyak hal, dia sampai di dalam hatinya tuh berpikir bahwa gue pendam atau enggak, jadi seperti itu ya, ada rasa keraguan, bukan ragu untuk mengungkapkan tapi ragu untuk berpikir banyak hal yang akan terjadi ke depan itu seperti apa gitu. Jadi pikiran seperti itu. Jadi dari kedua lagu itu tadi, dua lagu yang gue bikin ya, semoga kalian suka ya kan. Thank you next time ya.